Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Nuridayah dari Tadris Kimia IAIN Tulungagung dengan nomor NIM 12212183016. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang meramalkan bentuk molekul, teori VSEPR, dan teori domain elektron. Apa sih yang kalian ketahui tentang bentuk molekul? Ya, bentuk molekul adalah bentuk yang menggambarkan kedudukan atom-atom dalam suatu molekul. Bentuk molekul dapat diramalkan berdasarkan dua cara, yakni yang pertama adalah berdasarkan gaya tolak-menolak pasangan elektron dalam kulit valensi atom pusat, atau dapat disebut dengan teori VSEPR. Cara yang kedua adalah berdasarkan jumlah domain, atau dapat disebut juga dengan teori domain elektron. Apa sih domain itu? Ya, domain itu sama dengan pasangan elektron. Pada teori VSEPR membahas tentang gaya tolak-menolak antara pasangan elektron. Sedangkan pada teori domain elektron membahas tentang jumlah domain atau jumlah pasangan elektron. Jadi, bisa dibilang teori domain elektron itu penyempurnaan dari teori VSEPR. Pasangan elektron terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah pasangan elektron ikatan atau PEI. Yang kedua adalah pasangan elektron bebas atau PEB. PEI adalah pasangan elektron yang terikat antara atom pusat dengan atom yang lain. Sedangkan PEB adalah pasangan elektron pada atom pusat yang tidak terikat dengan atom lain. Antara pasangan elektron atau antar domain itu pada atom pusat akan saling tolak-menolak, sehingga mengatur diri sedemikian rupa sampai tolakannya seminimal mungkin. Tolakan antar PEB lebih besar daripada tolakan antara PEB dengan PEI, dan tolakan antara PEB dengan PEI lebih besar daripada tolakan antara PEI dengan PEI. Cara meramalkan bentuk molekul berdasarkan jumlah domain terdapat rumus seperti berikut. A, X, M, E, N. Keterangannya adalah A itu sama dengan atom pusat, X sama dengan PEI atau pasangan elektron ikatan, sedangkan E adalah PEB atau pasangan elektron bebas. Kemudian M dan N kecil itu adalah jumlah PEI dan jumlah PEB. Untuk menentukan jumlah PEI atau X, kita tinggal melihat saja dari jumlah atom yang diikat oleh atom pusat. Sedangkan untuk menentukan jumlah PEB atau E, kita harus menggunakan rumus yang ada di PPT. E sama dengan elektron valensi atom pusat dikurangi X dikali B dibagi 2. EV adalah elektron valensi atom pusat, sedangkan X adalah jumlah PEI atau pasangan elektron ikatan. Kemudian B itu adalah kebutuhan elektron atom yang diikat. Untuk menentukan elektron valensi dapat melihat nomor golongannya. Jadi, elektron valensi itu sama dengan nomor golongannya. Pada slide ini saya menampilkan tabel bentuk molekul, rumus, dan contoh. Pada kolom pertama adalah jumlah pasangan elektron ikatan atau PEI. Pada kolom kedua adalah jumlah pasangan elektron bebas atau PEB. Kolom ketiga adalah rumus, kolom keempat adalah bentuk molekulnya, dan kolom kelima adalah contoh. Jika jumlah pasangan elektron ikatan itu adalah 2 dan jumlah pasangan elektron bebas adalah 0, maka rumus yang didapat adalah AX2, sehingga bentuk molekul yang didapat adalah bentuk linier. Contoh kedua, misalnya jumlah pasangan elektron ikatan itu adalah 3, jumlah pasangan elektron bebasnya ada 0, maka rumus yang didapat adalah AX3, dan bentuk yang didapat itu menjadi trigonal datar. Begitu pula seterusnya. Saat kita mau meramalkan bentuk molekul, kita menggunakan rumus tadi, yakni AX M kecil AX M E N, di mana M dan N itu jumlah PEI dan PEB.
saja kita ke contoh ya. Contoh yang pertama adalah NH3. Atom pusat dari NH3 adalah atom N, sehingga jumlah X sama dengan 3. Sehingga didapatkan rumus bagi berikut. E sama dengan 5, yakni elektron valensi atom pusat dikurangi 3 dikali 1. 3 adalah jumlah pasangan elektron ikatan. Dibagi 2 sama dengan 1. Jadi, jumlah PeB atau E adalah 1. Sehingga didapat AX3E1. Dan bentuk molekulnya adalah segitiga piramida. Bisa diperhatikan bagaimana gambar segitiga piramida itu di layar. Kemudian, contoh kedua adalah CH4. Atom pusatnya adalah atom C. Jumlah PeI atau X adalah 4. Sekarang tinggal kita menentukan jumlah PeB atau E dengan rumus E sama dengan 4 dikurangi 4 dikali 1 dibagi 2 sama dengan 0. Jumlah PeB sama dengan 0 atau tidak ada. Maka rumus yang didapat adalah AX4. Sehingga bentuk molekul yang didapat adalah bentuk tetrahedral. Bentuknya bisa diperhatikan di layar ya, itu gambar bentuk molekul tetrahedral. Selanjutnya kita ke contoh bentuk molekul bermuatan. Cara menentukan jumlah PeB atau E sedikit berbeda dengan molekul netral atau molekul yang tidak mempunyai muatan. Jadi rumusnya adalah E sama dengan EV dikurangi X dikali B dikurangi N dibagi 2 sama dengan 0. Di mana EV adalah elektron valensi atom pusat, X adalah jumlah PeI, B adalah kebutuhan elektron atom yang diikat, dan N adalah muatan. Contoh yang pertama adalah NH4+, di mana elektron valensi N adalah 5. Sehingga rumus yang didapat adalah E sama dengan 5 dikurangi 4 dikali 1 dikurangi 1 dibagi 2 sama dengan 0. Di mana 1 yang terakhir itu adalah muatan plus. Jadi jumlah PeB atau E sama dengan 0. Maka rumus bentuk molekulnya adalah AX4 dan namanya menjadi tetrahedral. Contoh selanjutnya adalah NH2-. Atom pusatnya adalah N karena atom N ini berjumlah paling sedikit. Dan PeI atau X-nya adalah 2. Jadi pasangan elektron ikatannya adalah 2. Muatannya itu negatif 1. Sehingga rumus yang didapat adalah E sama dengan 5 dikurangi 2 dikali 1 dikurangi negatif 1 dibagi 2 sama dengan 2. Maka diperoleh rumus AX2 E2. Maka bentuk yang diperoleh adalah V-shape atau bengkok. Bisa kita lihat di layar itu ada gambar V-shape dengan 2 PeB. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.